Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Ridwansyah dengan NIM 2003200071. Di sini saya akan menjelaskan apa itu TQM. TQM itu adalah Total Quality Management, di mana perusahaan tentu menginginkan adanya perbaikan secara terus-menerus dalam tiap bidang yang dimilikinya. Sebagai suatu konsep yang mendasar, maka perusahaan akan menerapkan TQM atau Total Quality Management untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus yang melibatkan semua komponen dalam perusahaan tersebut. Jadi, dalam prakteknya, perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan menyangkut semua hal yang melibatkan semua sumber daya manusia yang dimiliki melalui suatu proses manajemen yang telah terorganisir dengan baik. Perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas produk maupun jasa yang telah dihasilkan perusahaan, agar saat proses produksi bisa berjalan dengan lancar. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang produktif untuk seleksi barang berkualitas maupun barang yang tidak berkualitas. Seiring dengan berkembangnya mekanisasi industri yang terus maju sehingga menyebabkan beberapa industri menjadi tidak teratur dan mengalami perubahan yang kurang baik pada sistem manajemennya. Karena terjadi perubahan pada bidang industri tersebut, banyak produsen yang tidak memberikan perhatian lebih dalam proses produksi barang atau jasa. Di beberapa tempat bahkan muncul anggapan bahwa dengan adanya pengawas justru akan menyulitkan potensi yang dimiliki pekerja dan supervisor untuk bekerja lebih baik. Dalam perkembangannya, perusahaan akan terus meningkat produksi dan beberapa komponen pendukungnya, tak terkecuali sumber daya manusia yang berperan aktif dalam pencapaian tujuan perusahaan untuk mengendalikan kualitas barang yang dijual di pasaran tersebut. Maka perusahaan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus melalui Total Quality Management. Dalam pelaksanaannya, mungkin TQM ini mengalami banyak kendala, namun ketika banyak pihak, terutama bagian-bagian dalam perusahaan, membantu pencapaian tujuan, maka akan mudah bagi perusahaan untuk meningkatkan TQM. Adanya TQM membuat perusahaan berada pada posisi yang aman dan tidak mudah tergantikan oleh perusahaan atau produsen lain. Ketika produk yang dikeluarkan oleh satu perusahaan mengalami penurunan kualitasnya, maka produk akan segera tergantikan oleh produk yang sama namun dari produsen yang berbeda. Ketakutan inilah yang sering dialami oleh perusahaan dalam era globalisasi. Pengertian TQM. Definisi TQM itu diartikan sebagai perpaduan semua fungsi dari perusahaan ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan pengertian serta kepuasan pelanggan. Definisi lainnya menyatakan bahwa TQM merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Menurut Aryani, manajemen mutu terpadu Total Quality Management merupakan suatu penerapan metode kuantitatif dan sumber daya manusia
untuk memperbaiki dalam penyediaan bahan baku maupun pelayanan bagi organisasi. Semua proses dalam organisasi pada tingkatan tertentu di mana kebutuhan pelanggan terpenuhi sekarang dan di masa yang akan datang. Total Quality Management atau TQM disebut pula pengelolaan mutu total. Merupakan sebuah konsep yang meliputi usaha meningkatkan mutu secara terus-menerus pada semua tingkatan manajemen dan seluruh struktur yang terdapat dalam organisasi. Pengertian TQM atau Total Quality Management. TQM merupakan suatu konsep yang digunakan untuk melakukan suatu perbaikan secara berkelanjutan dengan peran serta semua karyawan dalam perusahaan tersebut melalui suatu proses manajemen. Kemudian perusahaan akan melakukan beberapa langkah konkret untuk memudahkan perbaikan dari berbagai sisi. Total merupakan suatu strategi yang dilakukan secara menyeluruh yang berhubungan dengan TQM tersebut yang melibatkan seluruh manajemen maupun karyawan dalam perusahaan atau pabrik. Semua orang harus berperan aktif dalam pencapaian tujuan TQM ini. Keseluruhan perbaikan dilakukan bukan hanya kepada pelanggan internal saja, namun juga kepada konsumen eksternal, pemasok atau supplier maupun pihak personalia. Dalam TQM ini juga mengandung makna adanya kualitas. Hal ini berarti bahwa TQM lebih menekankan pada pelayanan yang berhubungan dengan kualitas yang bisa dirasakan oleh pelanggan. Pada kenyataannya, memang ekspektasi para pelanggan akan bersifat individu, namun hal ini bergantung pada latar belakang sosial maupun ekonomi dari pelanggan itu sendiri. Kualitas produk yang dihasilkan suatu perusahaan mungkin tidak akan sama penilaiannya oleh satu pelanggan dengan pelanggan lainnya. Hal inilah yang sering menjadi masalah sekaligus tantangan bagi TQM untuk memberikan kualitas yang baik bagi para pelanggan. TQM pun juga erat kaitannya dengan manajemen. Manajemen ini nantinya akan berorientasi pada manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan TQM itu sendiri. Dalam prakteknya, TQM akan mengimplementasikan adanya perubahan baik dalam struktur organisasi, manajerial, maupun perubahan secara fundamental mengenai beberapa hal. Perubahan fundamental yang dilakukan oleh perusahaan diantaranya adalah mengenai misi, visi, strategi, orientasi, maupun beberapa praktek yang dilakukan oleh pihak manajemen. Untuk meningkatkan TQM tersebut, memang perusahaan bisa melakukan beberapa pendekatan yang dianggap paling mudah. Peningkatan produktivitas melalui TQM tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan efisiensi input melalui penambahan produk persatuan unit. Bila perusahaan menggunakan efisiensi input ini, maka cara yang dilakukan adalah dengan meminimalkan biaya produksi maupun biaya tenaga kerja. Sayangnya, banyak perusahaan yang masih ragu menggunakan pendekatan TQM tersebut. Dari berbagai persoalan yang terjadi pada beberapa perusahaan, kemudian hal ini menimbulkan gagasan untuk memberikan perhatian kepada sumber daya manusia yang dimiliki. Cara yang dilakukan dalam sistem ini adalah dengan memberikan pengarahan kepada karyawan agar bisa mencapai kepuasan yang maksimal. Semua yang dilakukan perusahaan untuk menunjang konsep TQM adalah dengan cara memaksimalkan partisipasi karyawan agar semua perbaikan bisa mendapatkan hasil
yang maksimal. Perusahaan banyak yang menyebut TQM sebagai manajemen kualitas terpadu yang mengedepankan perbaikan kualitas. Sistem manajemen kualitas tersebut merupakan sejumlah prosedur yang terangkum dalam berbagai praktek standar untuk proses manajemen sistem. Yang kedua, ada pendekatan kualitas dalam TQM. Karena TQM mengedepankan pendekatan mengenai kualitas, maka perusahaan akan terus melakukan perbaikan terhadap kualitas suatu produk. Dalam suatu perusahaan pun juga harus dilakukan pengendalian kualitas yang berfokus pada produk akhir yang dihasilkan harus standar sesuai dengan ketentuan. Ada juga beberapa tujuan dari pengendalian kualitas dalam TQM. Yang pertama, mencegah proses pembuatan produk yang tidak terkendali. Yang kedua, memperbaiki proses pembuatan produk yang tidak sesuai dan tidak terkontrol. Ketiga, melakukan sampling terhadap penerimaan barang jadi yang siap dipasarkan. Yang keempat, bertujuan untuk menghasilkan produk yang berkualitas unggul dan memiliki nilai yang tinggi. Dan yang kelima itu ada meminimalkan biaya produksi, baik biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja. Kualitas mengandung pengertian bahwa ada kecocokan terhadap pemakaian yang dilakukan oleh konsumen. Kualitas merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen dari awal hingga beberapa waktu sesuai kebutuhan konsumen. Kualitas mengandung sejumlah karakter yang bisa diukur untuk menentukan tingkat kebaikan suatu produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Konsumen selalu menginginkan manfaat dan juga harga dari produk yang dihasilkan. Apabila manfaat produk dirasakan sangat membantu dan memberikan kepuasan kepada konsumen, maka inilah yang dinamakan kualitas baik. Karena itu, kualitas sangat erat kaitannya dengan konsumen, dan konsumen akan menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Bila perusahaan menginginkan lebih banyak konsumen dalam jangka waktu yang cukup lama untuk kelangsungan usahanya, maka ada beberapa karakter produk yang harus dipenuhi oleh produsen untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Kualitas dari produk yang diinginkan konsumen diantaranya adalah kualitas produk atau jasa, kualitas pengiriman produk, kualitas biaya, kualitas keamanan, maupun kualitas dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Dari beberapa karakter tersebut, jelas bahwa konsumenlah yang memberikan penilaian terhadap manfaat serta kualitas dari produk yang dihasilkan perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan dalam merancang, memproduksi, maupun menjual produk agar berkualitas, maka harus berorientasi pada konsumennya. Jika konsumen tidak dilibatkan dalam survei sebelum dilakukan proses produksi, maka akan sulit bagi perusahaan untuk memenuhi kepuasan pada konsumen. Yang ketiga itu ada alat dan langkah dalam TQM. Dalam TQM ada beberapa alat dan langkah yang harus dilakukan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh. Alat tersebut secara langsung akan memudahkan masing-masing individu yang berperan di dalamnya untuk mendapatkan kemudahan dari beberapa faktor yang ada. Langkah dalam TQM tersebut sering dilakukan oleh perusahaan di Jepang dan hasilnya sangat luar biasa untuk meningkatkan kualitas produk kepada konsumen. Ada juga beberapa langkah
yang ada pada Total Quality Management. Yang pertama itu ada Kaizen, Kansei, Atari Mai Hitsu, ada juga Mirio Kuteki Hitsu. Dari 4 langkah tadi, penerapan TQM juga menggunakan beberapa alat penting, diantaranya adalah yang pertama itu ada jajak pendapat, yang dimana alat digunakan dalam TQM tersebut merupakan alat untuk perencanaan yang digunakan dalam pengembangan kreativitas suatu kelompok. Jajak pendapat tersebut digunakan untuk menetapkan berbagai sebab dari suatu masalah yang digunakan dalam perancangan suatu proyek. Yang kedua itu ada analisis SWOT. Analisis ini merupakan alat yang digunakan untuk menganalisa berbagai masalah dengan menggunakan kerangka berupa kekuatan dan kelemahan serta ancaman maupun peluang yang akan didapatkan oleh perusahaan. Analisis ini nantinya akan membantu perusahaan untuk menghindarkan mereka dari pergeseran produk oleh produsen lainnya. Yang bagian C ada bagan arus proses, yang dimana diartikan sebagai alat yang digunakan untuk menganalisa sekaligus untuk merancang suatu gambar tahap demi tahap yang berhubungan dengan perbaikan komponen dalam perusahaan tersebut untuk meningkatkan kualitas dan nilai suatu barang. Yang D ada analisa tulang ikan. Analisa ini digunakan sebagai alat TQM yang menggambarkan diagram sebab akibat. Sebagai analisis, dalam diagram ini akan dikategorikan beberapa penyebab masalah yang paling potensial yang terjadi pada suatu proses produksi. Ada juga sini penilaian kritis. Penilaian ini merupakan alat bantu dalam menganalisa serta digunakan untuk memeriksa proses manufaktur, proses perakitan maupun jasa. Dengan menggunakan penilaian kritis tersebut, maka akan membantu Anda untuk memikirkan kembali dan mempertimbangkan apakah proses tersebut memang dibutuhkan, sudah tepat perencanaannya, ataukah ada beberapa alternatif lainnya yang jauh lebih baik. Ada juga di sini benchmarking. Alat ini merupakan suatu proses yang bertujuan untuk pengumpulan dan analisa data dari suatu organisasi dibandingkan dengan keadaan yang ada dalam suatu organisasi. Hasil dari analisa ini akan menjadi acuan untuk perbaikan perusahaan secara terus-menerus, dan cara ini dilakukan untuk menunjukkan bagaimana organisasi atau perusahaan bisa dikembangkan hingga menjadi yang terbaik nantinya. Ada juga yang keempat, syarat, prinsip, dan unsur dari TQM. Syarat pelaksanaan TQM. TQM dapat dilaksanakan oleh semua karyawan yang ada dalam suatu perusahaan bila memenuhi beberapa syarat di bawah ini. Yang pertama, ada perbaikan dilakukan secara terus-menerus. Dalam pelaksanaan, TQM dilaksanakan dengan melakukan perbaikan mutu, produk maupun pelayanan secara terus-menerus dan tidak boleh terhenti hingga konsumen merasakan kepuasan yang maksimal. Bila konsumen belum merasa puas, maka jangan dihentikan pelaksanaan TQM tersebut. Yang kedua itu ada pencapaian laba dan kepuasan konsumen. Pelaksanaan TQM bukan hanya sekedar untuk meningkatkan kualitas produk, namun juga untuk mendapatkan laba yang maksimal dan juga untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan komponen dalam perusahaan tersebut. Perencanaan yang dilakukan pada setiap proses
tersebut adalah mengacu pada masa depan yang lebih baik dari keadaan sekarang. Yang ketiga, adanya partisipasi aktif. Semua karyawan pelaksanaan TQM tidak akan berjalan secara maksimal bila tidak melibatkan karyawannya. Semua karyawan harus melakukan peran aktif dalam pencapaian tujuan yang diharapkan perusahaan. Semuanya berperan dalam peningkatan mutu suatu perusahaan. Yang keempat itu adanya pemimpin yang menjadi motivator dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas produk, meningkatkan omset perusahaan, dan beberapa komponen lainnya. Seorang pemimpin diharapkan juga bisa seorang motivator bagi bawahannya. Pemimpin tidak hanya memerintah saja, namun juga harus menjadi contoh bagaimana melakukan perbaikan yang tepat bagi perusahaannya di segala bidang. Seorang pemimpin pun juga harus memiliki ide yang cemerlang dan bermanfaat untuk melakukan perubahan secara terus-menerus dalam perusahaan. Ada juga di sini peningkatan mutu sumber daya manusia. Dalam rangka mempercepat tujuan peningkatan kualitas suatu produk, maka harus dilakukan terlebih dahulu peningkatan mutu sumber daya manusia dengan beberapa pelatihan. Pelatihan yang dilakukan bisa berupa training secara terus-menerus hingga menghasilkan SDM yang potensial dan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Ada juga di sini prinsip-prinsip dalam TQM. Ada beberapa prinsip yang diterapkan dalam total quality management. Yang pertama, kepuasan terhadap pelanggan. Prinsip ini menjadi bagian penting dari pelaksanaan TQM. Kepuasan pelanggan adalah yang utama sehingga perusahaan akan melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan. Kepuasan tersebut akan memudahkan perusahaan untuk tetap bertahan di pasar. Bila kepuasan pelanggan tidak diperhatikan, maka perusahaan tidak akan mendapatkan konsumen dalam jumlah yang banyak. Manajemen yang tepat. Peningkatan kepuasan pelanggan harus dilandasi dengan manajemen yang tepat pula. Untuk menciptakan kepuasan tersebut, maka harus dibuat manajemen yang baik dan terus dilakukan inovasi yang tak henti. Manajemen ini akan menentukan kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Ada juga kerjasama. Proses TQM tidak akan terwujud tanpa adanya kerjasama yang baik dari manajer maupun karyawannya. Karena itu, semua pihak harus bisa bekerja sama untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk yang dihasilkannya. Yang keempat itu ada perbaikan secara terus-menerus. Perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas perusahaan dalam hal produk yang dihasilkan harus dilakukan terus-menerus. Perbaikan ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi perusahaan dan pihak terkait untuk mendapatkan kualitas dan kepuasan konsumen yang tinggi. Sini ada juga unsur-unsur dari TQM. Yang pertama, konsumen. Konsumen adalah unsur penting dalam TQM. Konsumen tersebut bisa datang dari pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Padanya, konsumen tersebut akan menentukan kelangsungan operasional perusahaan. Yang kedua itu ada keinginan untuk meningkatkan kualitas. Unsur dari TQM juga terletak pada keinginan perusahaan
untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut agar bisa meningkatkan kepuasan pelanggan. Ketiga, adanya komitmen jangka panjang. TQM meletakkan unsur penting, yaitu adanya komitmen dalam jangka panjang suatu perusahaan. Komitmen tersebut digunakan untuk peningkatan mutu perusahaan secara terus-menerus. Adanya tujuan yang sama. Tujuan yang ingin dicapai dalam TQM adalah untuk menghasilkan produk yang berkualitas sehingga bisa memberikan kepuasan pada pelanggannya. Pada dasarnya, manajemen kualitas atau quality management atau lebih dikenal dengan TQM adalah proses yang berkelanjutan untuk mencapai tingkat kualitas lebih baik dalam memenuhi kebutuhan pelanggan akan produk dan jasa pelayanan yang Anda miliki. Proses perbaikan ini berlaku di setiap level operasional, area fungsional, dan menggunakan sumber daya yang ada baik manusia, material, waktu, modal, informasi, dan lainnya. TQM adalah quality management yang merupakan tanggung jawab semua level organisasi dengan top management sebagai pengendali. TQM merupakan sebuah definisi dari aktivitas dan kegiatan yang menggunakan alat bantu seperti quality planning, perencanaan kualitas. Perencanaan kualitas atau quality planning adalah penetapan dan pengembangan tujuan dan kebutuhan untuk sebuah kualitas serta penerapan sistem kualitas yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan merupakan bagian dari sebuah manajemen strategi sehingga arah dan tujuan organisasi dapat jelas dimengerti dan dipahami seluruh level organisasi, dan dalam jangka panjang tujuan organisasi harus selalu mengarah pada quality first atau kualitas yang pertama. Ada juga quality control, pengendalian kualitas. Teknik dan aktivitas operasional yang dipergunakan untuk memenuhi persyaratan kualitas. Setiap perencanaan yang telah dieksekusi atau dilaksanakan perlu memenuhi syarat kontrol dan monitoring yang tepat dan berkala. Pengendalian kualitas merupakan arahan agar quality planning berjalan sesuai koridor arah dan tujuan organisasi. Ada juga quality assurance, yaitu jaminan kualitas. Tindakan yang terencana dan sistematik yang diimplementasikan dan didemonstrasikan guna memberikan kepercayaan yang cukup bahwa produk dan jasa layanan akan memuaskan kebutuhan kualitas tertentu. Dengan adanya sistematika pengendalian kualitas, maka output dan outcome organisasi akan menjadi sebuah merek ternama yang terjamin mutu dan kualitasnya. Disinilah Anda dan tim memerlukan feedback dari pihak internal maupun eksternal tentang produk dan jasa yang telah diberikan. Ada juga quality improvement, yaitu peningkatan kualitas. Tindakan yang diambil guna meningkatkan produk dan jasa untuk pelanggan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses dan aktivitas melalui struktur organisasi dengan banyaknya inputan, masukan, kritikan, dan umpan balik atau feedback. Maka Anda akan memasuki tahapan berikutnya dari sebuah quality management, yakni peningkatan kualitas atau quality improvement. 4 besaran mengenai konsep dasar total quality improvement cukup memperjelas
kaitan satu dan lainnya dalam pengembangan budaya improvement dalam perusahaan Anda. Meski cukup banyak definisi tentang manajemen kualitas, namun pada dasarnya quality management selalu berfokus pada perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan pelayanan pelanggan baik internal maupun eksternal.